Buntut penolakan warga hingga ricuh di Pulau Rempang, Presiden utus Menteri Investasi ke Batam. Nama Ridwan Kamil dan Mahfud MD berembus jadi calon pendamping Ganjar Pranowo. ...24 hari sudah kebakaran di TPA Sarimukti tak kunjung padam. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat angkat tangan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ainu Sore bersama saya Syafaati Suryo. Kita awali Ainu Sore dengan informasi petugas terus berupaya memadamkan api di TPA Sarimukti, Bandung Barat, Jawa Barat. Titik api kembali muncul meski petugas telah berupaya memadamkan api selama 24 hari. Pemkab Bandung Barat menyerahkan penanganan ke Pemprov Jawa Barat. Tim gabungan bersama dengan TNI Polri kembali diterjunkan ke lokasi kebakaran TPA Sampah Sarimukti di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Memasuki hari ke-24, kebakaran yang melanda TPA Sarimukti masih belum juga bisa dipadamkan. Kepulan asap dan beberapa titik api kembali bermunculan. Kondisi ini diperparah oleh adanya gas metana yang berada di dalam tumpukan sampah sehingga api kembali nyala dan menyebar. Tim gabungan menggunakan teknik penguburan tanah untuk mempercepat pemadaman api. Kalau titik api masih ada, cuman tidak terlihat di bawah. Yang tidak terlihat di bawah, saking tingginya timbunan ini, gitu kan. Itu tidak terlihat. Terlihatnya mungkin pada saat malam hari. Kalau siang seperti ini tidak ada, tidak terlihat. Hanya ada kepulan-kepulan saja. Sementara itu, imbas TPA Sarimukti yang masih terbakar, pembuangan sampah ke zona darurat masih terus dilakukan. Pembuangan sampah dari Bandung Raya ke zona darurat ini dibatasi kapasitasnya. Hal itu membuat sampah yang tidak tertampung di zona darurat akhirnya menumpuk di pinggir jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, 24 hari sudah kebakaran di TPA Sarimukti tak kunjung padam. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pun angkat tangan dan menyerahkan penanganan kebakaran tersebut kepada Pemprov Jawa Barat. Dan untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, ada Ibu Prima Mayaning Tias. Selamat sore Ibu Prima, apa kabar? Ya, baik. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Prima, apa yang menyebabkan pihak Pemkab Bandung Barat menyerahkan penanganan pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti ke Pemprov Jawa Barat? Ya, jadi memang di awal penetapan status darurat dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat sampai dengan hari Senin kemarin. Dan ternyata selama 24 hari itu tidak cukup mungkin efektif ya apa yang sudah dilakukan, maka ini diangkat oleh Pemprov. Yang maksud adalah Pemprov kami bisa lebih mengkoordinasikan untuk skala Provinsi Jawa Barat dan juga BNPB yang ada di pusat gitu ya, dan BMKG dan instansi terkait lain akan lebih mudah untuk kita koordinasikan. Dan alhamdulillah kita sudah laksanakan rapat dari Sabtu, Minggu, Senin, dan hari ini Pak Gubernur, PJ Gubernur dan seluruh stakeholder terkait, TNI Polri semuanya sudah terapkan, dan insya Allah mudah-mudahan segera penetapan status darurat yang dikeluarkan hari ini ya sampai tanggal 25 September mudah-mudahan sebelumnya bisa segera mulai. Baik. Lalu saat ini bagaimana situasi di TPA Sarimukti setelah 24 hari kebakaran? Apa saja yang menjadi kendala petugas pemadaman di sana? Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, karena ketinggian atau timbulan sampah ini kurang lebih 50 meter gitu ya. Saya tadi pagi sampai dengan siang melihat bahwa masih ada sebenarnya titik api di zona 2, 3, dan 4 gitu ya. Dan di kala siang memang terlihat hanya asap tipis gitu ya. Namun kalau sudah malam karena gelap gitu ya, sehingga api akan terlihat cukup merah di beberapa zona. Jadi memang di
waspadai bahwa masih ada gas yang ada begitu ya di timbulan tersebut, dan kemudian api juga masih belum bisa selesai dipadamkan karena dengan tinggi tersebut maka dia merambat mungkin ya ke arah bawah, dan yang harus kita jaga karena itu berbatasan dengan kawasan hutan begitu ya. Nah, itu yang harus kita kasih barrier dengan parit-parit dan mengerahkan damkar. Dan sekarang seluruh aparat terkait bahkan thermal drone gitu ya, dan upaya-upaya untuk bisa memadamkan lagi kita upayakan. Baik, masih ada titik api di sana, lalu bagaimana dengan nasib warga setempat serta pengelolaan sampah di Bandung Raya? Iya, kalau dari warga memang agak jauh ya lokasi tersebut dari pemukiman begitu ya. Dan kita sudah buka posko kesehatan gitu ya, kemudian posko lengkap dengan adanya penyiapan bahan dengan dukungan pangan, makanya makanan pokok yang ada di sana gitu ya, dan atau dapur umum istilahnya, dan kemudian kita mengerahkan seluruh damkar yang ada di Bandung Raya terlebih dahulu, kemudian ditutup sementara dengan lumpur yang kita ambil dari Citarum gitu ya, bekerja sama dengan BBWS Citarum. Nah, kalau dilihat dari sampah, jadi pada waktu terbakarnya Sarimukti begitu ya, kondisi sampah menumpuk di sumber sekitar 40.000. Kita mengupayakan di atas masih ada site yang bisa kita buka yang aman gitu ya, yang masih masuk zona 1 yang tidak terkena api, dan kita tidak masuk ke dalam area tapi kita jebol dari dinding pagar yang di atas gitu ya. Di 40.000 itu yang pertama kita bisa kasih kuota 8.000. Setelah kita tata dan kita hitung kembali karena memang elevasinya juga agak rendah, memungkinkan menambah di 23.400 ton lagi. Nah, masih ada kekurangan 10.000 ton gitu ya. Kalau 23.000 ini kita berikan lagi atau kita buka terima. Namun demikian ini kepastian sampai dengan kondisi 23.000 sampai dengan dinyatakan aman. Nah, kalau andai kata masih belum aman, maka kuota yang 23.000 tambahan gitu ya, ini akan habis, sudah barang tentu terjadilah juga tumpukan sampah di 10.000 ton yang kekurangannya, plus setiap harinya kan kurang lebih ada 2.000 ton ya, dikali nanti berapa hari dari target yang memang kita bisa kita harapkan untuk bisa kita carikan lagi site yang ada di dalam situ. Baik, terima kasih Ibu Prima Mayaning Tias, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat telah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Semoga kebakaran di TPA Sarimukti dapat segera padam. Pemirsa, polisi mengamankan puluhan pengunjuk rasa tolak relokasi Pulau Rempang ke Kepulauan Riau. Mereka diamankan karena terindikasi sebagai provokator dan bertindak anarkis saat unjuk rasa berlangsung. Polisi mengamankan puluhan orang di Polres Barelang dan Polda Riau imbas aksi anarkis massa yang berunjuk rasa menolak relokasi di Pulau Rempang. Mereka diamankan karena diduga terlibat aksi anarkis serta menjadi provokator saat unjuk rasa dilakukan Senin siang di kantor BP Batam. Demo yang berujung rusuh ini menghancurkan bagian depan kantor BP Batam, juga melukai banyak petugas kepolisian. Sementara itu, audiensi yang digelar perwakilan warga dan wali kota Batam tidak berjalan lancar, sehingga membuat warga emosi dan berujung pada bentrokan. Makanya tadi saya ajak Bapak Ibu ke dalam, kita cocok, kita bualkan, kita koreksikan apa yang Bapak Ibu mau. Supaya ada perwakilan Bapak Ibu yang bisa paham untuk apa yang menjadi masalah hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu menolak, maka tidak akan bisa kita bicara lebih jauh. Saya tidak punya wewenang melebihi daripada Pak Menteri dan Pusat. Yang kedua, supaya ini bisa kita dudukkan, saya mengajak Bapak Ibu kembali. Sebelumnya, pemerintah berencana merelokasi warga Pulau Galang dan Rempang guna pembangunan kawasan wisata dan pembangunan pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Proyek ini merupakan proyek strategis nasional meski ditolak oleh seluruh warga di 16 kampung Melayu tua di Rempang, Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gustini Yonusa, Ainus melaporkan. Presiden Joko Widodo menanggapi kericuhan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk berkomunikasi dengan warga Rempang.
Jokowi mengatakan proyek pembangunan kawasan di Rempang, Kepulauan Riau telah masuk dalam proyek strategis nasional. Nantinya warga terdampak proyek ini akan diberikan lahan relokasi masing-masing 500 meter dan bangunan dengan tipe 45. Presiden menduga ada komunikasi yang tidak lancar sehingga menimbulkan bentrok antara aparat keamanan dengan warga Rempang. Untuk mengatasi masalah ini, Jokowi mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Rempang. Komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sebelumnya telah sepakat untuk direlokasi. Warga akan mendapat ganti rugi berupa tanah dan uang sebesar 120 juta rupiah. Namun informasi ini tidak sampai ke seluruh masyarakat. Penghuni di sana itu sudah ada kesepakatan tanggal 6. Tanggal 6 itu apa? 1. Diadakan relokasi. Setiap kepala keluarga diberi tanah 500 meter persegi dan diberikan rumah dengan ukuran 45 sebesar 120 juta setiap kepala keluarga. Besar loh itu, daerah terluar. Diberi uang tunggu sebelum relokasi setiap kepala 1.034.000. Diberi uang sewa rumah sambil menunggu dapat rumah yang itu masing-masing 1 juta. Nah semuanya itu sudah disepakati, rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6 itu, yang hadir itu rakyatnya sekitar 80% sudah setuju semua gitu. Nah itu yang kemudian belum terinformasikan sehingga orang-orang yang ada provokatornya juga. Pemirsa, perjalanan KRL Jabodetabek rute Cikarang Bekasi menuju Kampung Bandan Angke yang sempat mengalami gangguan kini sudah bisa dilewati. Namun perjalanan kereta api Jatinegara Manggarai hanya bisa dilalui dengan kecepatan maksimal 20 km per jam. Pemirsa, Anda juga bisa membaca berita lengkap tentang gangguan KRL di inews.id dengan scan barcode yang nanti ada di dalam tayangan. Penumpukan penumpang sempat terjadi di stasiun Manggarai dan Jatinegara siang tadi akibat gangguan KRL rute Cikarang Bekasi menuju Kampung Bandan Angke. Perjalanan KRL terganggu akibat adanya kendala operasional pengerjaan jalur Dwi Ganda atau double track Manggarai Jatinegara. Akibatnya, 16 perjalanan KRL di line Cikarang sempat terganggu. Perjalanan line Cikarang Bekasi menuju Kampung Bandan via Manggarai hanya melintas hingga stasiun Jatinegara. Sementara untuk rute Kampung Bandan menuju Bekasi, Cikarang hanya sampai stasiun Manggarai. Setelah sempat ditutup, kini perjalanan KRL Jabodetabek rute Cikarang Bekasi menuju Kampung Bandan Angke sudah bisa dilewati. Perjalanan KRL Jatinegara Manggarai kini dapat dilalui dengan kecepatan 20 km per jam. Sementara perjalanan KRL Manggarai Jatinegara dapat dilalui dengan kecepatan 40 km per jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, artis dan selebgram syuting film porno di sebuah ruko yang terletak di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.